disimak. Waktunya nanti kita akan disimak oleh yang mempunyai Al-Quran langsung. Oleh karena itu Imam Syafi'i, para pengikutnya, Amirul Mukminin Utsman bin Affan itu kalau sholat witir 1 rakaat hatam. Witirnya nggak banyak, hanya 1 rakaat, tapi hatam Quran. Iya maksudnya 1 rakaat hatam Quran. Jadi boleh jadi witirnya dimulai dari jam 9, selesai menjelang subuh. Cuma 1. Itu adalah usaha para leluhur kita untuk supaya dapat mempertahankan hafalan kita sehingga nanti dapat disimak. Kalau yang tadi itu, kalau menurut guru-guru besar kita, ya boleh udah cakep. Cuma harus ada usaha yang lebih keras lagi, usaha lebih besar lagi. Jangan pakai ada yang nyimak di belakang. Nanti ini tak awal nggak apa-apa ya masih gitu ya. Daripada bingung nggak ada yang ingetin malah nggak ada pokok karena suara malah kacau kan. Oleh karena itu Bapak sarankan, dan Bapak alhamdulillah hadir di Ni'mah sudah beberapa kali menjalankan, yaitu berusahalah untuk bisa hatam di sholat sunnah rawatib. Qobliyah ba'diyah hatamin Al-Quran, sholat hajat hatamin Al-Quran, sholat duha hatamin Al-Quran, sholat tahajud witir hatamin Al-Quran. Kalau waktu itu Bapak sama harus ada nyimak di belakang. Untuk sekarang yang lagi proses, Bapak tidak mau disimak sama yang belakang, harus sendirian. Kalau salah nggak bisa ingat rukuk, nanti ulang lagi jadi lama. Maka persiapannya harus benar-benar. Karena kalau masih disimak di belakang, nanti masih ada potensi salah kalau disimak sama Allah. Masih ada ingetin di belakang. Tapi sekali lagi ini proses bagus, pertahankan. Makanya apalagi kadang sholat berjamaah, terkadang salah satu daripada sekian banyak jamaah yang di belakang mungkin lagi pilek, lagi sakit perut atau apa. Kalau nungguin imam lama, nanti takutnya sholat ini jadi tersangka, sholat tidak enak, karena memang kondisinya makmum tidak enak. Kalau imamnya ayo pasti sholat apa dia masih itu enak. Tapi makmum di belakang ada kalah, makanya tidak apa-apa. Kemudian ada lupa ini. Mutawar atau siapa? Karena memang ini sudah kebiasaan. Ada pas waktu jamaah sholat memang pas lagi sakit perut atau apa, sholat sudah duduk aja. Karena udah tahu kalau nanti bakalan rukuk lah, berdiri lama. Jadi supaya dalam sholat tidak berulang gitu. Gitu. Misalnya maka latihan dalam sholat sunnah bebas. Kalau sunat bebas sama sendiri, duha, tahajud, hajat, qobliyah, ba'diyah bebas. Mau 5 rakaat terserah, mau setengah juz terserah, enak. Itu maka alhamdulillah Bapak senang. Memang dari dulu seperti ini, sholatnya 5 rakaat. Bang Ardi udah pernah 5 rakaat. Alhamdulillah. Dan maka sekali lagi latih dalam sholat sunnah karena lebih enak, lebih bebas untuk mau berapa baca bebas. Tapi kalau sholat jamaah kadang kasihan yang di belakang mungkin namanya ada pilek, ada perut, ada pusing yang sehingga kalau berdiri lama itu tidak enak. Makanya lebih enak
Baik, yang selanjutnya alhamdulillah Bapak di kesempatan ini Bapak sudah lama banget juga di sini. Rindu banget. Rindu membaca jelas ya. Ulangan dari dulu mau ke sini kan jadi karena memang ada pandemi ya. Corona yang mau ke sini ada kabar nanti akan operasi di jalan mana otak daripada situ lima aja. Alhamdulillah saat ini Allah takdirkan Bapak beserta keluarga hadir dan memang sudah Bapak niatin Bapak ingin ini nanti acaranya adalah 100 hari dari meninggalnya Bapak punya bunda orang Jawa biasa sebutnya Mae. Di sini apa? Mama. Mie ya, orang Sunda mie, bukan mie goreng itu bukan mie kalau di Karawang itu iya rumah mie, ternyata mie, sikat di mie doang. Mie. Satu-satunya Mae ini saya beserta Karunia yang memang anak kandung kalau tepatnya ada ibu saya itu anak menantu namanya, tapi terjadi anak. Yang kemudian Bapak ingin terus membuat yang walaupun sudah tidak ada di hadapan Bapak, maka itu minta ceritanya sedikit ya, mau nggak? Bapak itu termasuk anak yang paling akrab sama Mae. Bapak sering bermanja sama Mae. Ini sering Bapak ceritain sama santri-santri Sir Asrar supaya mereka itu akrab sama Mae-nya. Gitu. Bapak itu kalau pulang, kalau ketemu Mae, kalau malam, Bapak itu dikeluarin Mae. Udah Bapak bercanda sama Mae. Apalah kerjaan aku sekarang Mama ya. Kadang ibu cemburu. Abi kalau pulang ke sini saya ditinggalin. Tidak apa-apa. Memang Bapak harus milih Mae daripada ibu. Bukan berarti Bapak nggak sayang ibu. Tapi ada yang lebih. Gitu maksudnya. Ada yang lebih. Bapak pernah. Paling akrab. Bapak juga yang paling sering diomongin Mae ketika pertama kali kami yang menempati di sini sampai beliau berakhir, itu sering beliau ngomong atau pesan nih. Kalau bahasa Jawanya, pilih adikmu, pilih ditengokin, jangan lagi ditengokin. Hanya salah satu daripada alasan Bapak kenapa Bapak mengadakan statusan di sini ya, di samping status hari dan tengokin. Karena ini bagian dari pesan Mae. Pokoknya kita Bapak ingin membuat Mae tetap bahagia ketika di dunia terlebih di akhirat. Yang saat ini pun Mae Bapak yakin dan sangat yakin Mae dalam keadaan baik-baik saja, Mae dalam keadaan bahagia, Mae dalam keadaan yang penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran. Termasuk kalian semuanya. Mohon maaf yang bapak ibunya salah satu atau keduanya sudah tiada, yakin bahwa ibu bapak kita ketika kita sedang baca Al-Quran udah aman. Apalagi sudah hatamin, masa bangunannya pun. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin itu ada sebuah kisah seorang ulama, seorang wali. Ada yang menyebut namanya sebagai ulama, yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini termasuk gurunya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten itu seorang ulama yang mengarang kitab tafsir Al-Munir, tafsir Munir.
Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan mempunyai murid Syekh Nawawi, termasuk muridnya lagi Syekhuna Khalid Bakalan Madura, murid beliau. Beliau punya guru namanya Hadrat Syekh Utsman Ad-Dimyati. Kalau diurutin lagi, beliau Syekh Utsman Ad-Dimyati itu sangatnya sampai ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai guru Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri punya guru lagi namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar punya guru Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya dari Imam Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini diceritakan pernah suatu ketika dalam mimpi beliau ini belum sampaikan supaya menjadikan kalian lagi yang sudah nggak punya ayah atau ibu yakin bahwa beliau bahagia. Ketika kita masih misalkan masih mau ngaji bersama, beliau pernah bermimpi di situ bertemu dengan ahli kubur. Bertemu dengan ahli kubur. Beliau mendapatkan pemandangan yang begitu teramat mengharukan. Ketika beliau melihat ahli kubur itu berkerumunan, banyak, bahkan sampai dikatakan tumpuk-tumpuk tumpang tindih, berebut. Tapi dalam pemandangan beliau ada satu orang tua yang orangnya kalem, santai saja, nggak ikut berebut, terus santai saja. Padahal semuanya berebut. Begitu ditanya, itu sedang berebut apa wahai Tuhan? Imam Ahmad Zaidi Dahlan bertanya sama orang tua yang santai-santai itu, orang pada berebut apa? Kata orang tua yang tadi yang tak berebut, mereka sedang berebut kebaikan. Berebut kebaikan. Kebaikan dari siapa? Kebaikan dari jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka setiap kali ada tahlilan, ada yasinan, selain daripada disebut mana khususon disebutin yang dikhususkan, tetap nanti ada tambahannya wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ini mengantisipasi karena tidak semua orang tua yang meninggal dunia punya anak bisa berdoa, apalagi baca Quran. Maka orang Islam benar-benar beruntung, walaupun nggak dapat doa dari anaknya, tapi dapat dari saudaranya Muslim. Tapi masih ada rebutan, tumpang tindih. Paling dapatnya kalau andai di anak ini ada yang satu sendok, ada yang satu suap, andai ini berubah kayak rezeki atau apa. Makanya dikatakan ini berbuat kebaikan. Jadi orang ahli kubur itu butuh makan, sama kayak kita butuh makan. Kalau enggak ya nangis deh. Ya sama kayak Bang Arti nggak makan, ya boleh kasihan. Makanya kalau ada orang tua yang sudah meninggal terus anaknya nggak bisa ngaji, nggak berdoa, aja selesai kasihan. Tiap hari berebut gitu, berebut tumpang tindih. Aku tahu. Taruh kantong. Bayangin andai mohon maaf di antara kita nih nggak mati. Pernah lihat ya di TV kalau lagi ada pembagian daging korban, pembagian sembako, Pak Jokowi atau Pak siapa lah, hanya berapa bungkus terus kemudian yang antri itu murah, masya Allah, sampai besar-besar sampai dikabarkan ada yang mati, ya, ya, banyak sekali. Kita membaca Allah, ambil saya orang tua dari situ betapa kasihannya. Hanya ingin dapat daging sepotong sampai harus tumpang tindih sama orang sebanyak itu. Hanya ingin mendapatkan sembako berapa kresek gitu sampai harus berjam-jam kepanasan. Betapa pemandangan sangat-sangat ngeri, kasihan. Nah,
tua tadi ditanya berebut apa kebaikan. Terus kenapa engkau tidak ikut berebut? Aku gak perlu berebut. Kata orang tua tadi mengatakan kepada Tuan Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, aku gak perlu berebut karena aku setiap hari, setiap saat mendapatkan paket khusus. Tiap hari saya dapat paket khusus, jadi nggak penting kalau harus saya tumpang tinggi kayak gitu. Yang begitu mana nggak punya paket khusus. Kalau saya mau santai saja, ada paket khusus ternyata di kuburan. Ada paket khusus. Menurut pendapat baik itu diniatin dengan disebut namanya ataupun tidak, karena ada riwayat nanti dalam kitab Khazinatul Asrar itu nggak usah pakai diniatin, pokoknya anaknya asal ngaji pasti nyambung kepada orang tuanya. Ada yang harus dikatakan ini bacaan Quran saya khususkan buat ibunda ini, baru nyampe. Paket khusus. Setelah itu terbangun beliau. Sebelum terbangun, seorang tuan tadi, orang tua ditanya, kenapa engkau tidak berebut karena dapat paket khusus? Dari siapa? Dari anak saya. Berarti tiap hari engkau mendapatkan paket khusus dari anakmu. Siapa anakmu? Anak saya namanya Ahmad seumpamanya. Oh Ahmad, kamu rumahnya di mana? Rumah saya di kampung mana? Cilangkap. Saya punya rumah di Cilangkap. Anakmu kerjanya tiap hari? Anak saya kerjaannya jualan kue di pasar mana? ICN. Di pasar ICN namanya Ahmad, jualan kue pancong lah namanya, kue pancong. Tiap hari dia kegiatan itu. Habis jualan kue pancong, dia pulang terus baca Quran, baca Yasin, baca apa saja, baca Quran. Dia kirimkan buat saya. Jadi itu yang membuat engkau tenang, tidak berebut. Akhirnya terbangun, kaget. Dicari beneran. Ahmad Tuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan dicari. Di mana di kampung yang namanya Ciseeng. Cilangkap ya. Asalnya baru Ciseeng. Kampung Cilangkap. Dia punya kegiatan di pasar Ciseeng. Jualan kue pancong namanya Ahmad. Dan ke kampung itu, ke pasar itu ketemu beneran. Ada seorang pemuda yang jualan kue. Ditanya, wahai anak muda, apakah benar ini pasar Ciseeng? Oh, benar. Kau punya nama siapa? Namaku Ahmad. Saya biasa tiap hari jualan kue pancong. Oh benar semuanya ini, sesuai di dalam mimpinya Tuan Syekh. Setelah kamu nanti pulang dari jualan ini, biasanya kamu ngapain? Saya ke masjid, kalau enggak di rumah. Saya baca Quran. Karena saya punya orang tua sudah meninggal, saya harus terlalu dirimin. Tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Beliau mendapatkan keterangan itu, maka kemudian bahwa doa nyampe kepada ahli kubur itu disepakati oleh para ulama. Di samping dibuktikan secara langsung oleh Tuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Adapun caranya memang berbeda-beda, maka kemudian ada dikatakan ahli dari bid'ah, yasinan bid'ah itu terserah. Itu beda-beda. Itu hanya cara saja, tapi doanya pasti nyampe. Begitu beberapa hari kemudian, beliau bermimpi lagi. Tuan Syekh Ahmad Zaini Dahlan bermimpi lagi dengan keadaan yang sangat berbeda. Kalau tadi kan keadaannya yang lain berkerumun, berebut, terus yang satunya santai, tenang saja karena dapat paket khusus. Sekarang waktu dalam mimpinya semuanya berebut. Waktu yang kemarin dapat paket khusus mana? Tidak ada. Ternyata dicari dulu. Ternyata dia ikut berkerumun yang sampai bahkan tumpang tinggi dari edukasi sekali. Ada seperti pemandangan yang tak lama. Kemudian Tuan Syekh bertanya, wahai orang tua,
dengan yang dulu. Aku dulu pertama ketemu dirimu dalam keadaan tenang santai saja. Kenapa sekarang berebut? Kata mbahnya, kata bapak-bapaknya, iya, kalau dulu emang saya dapat paket khusus. Sekarang yang biasa memberikan atau mengirimkan paket khusus juga sudah mati. Ternyata anaknya mati juga. Begitu terbangun kaget, balik lagi ke kampung apa? Ciwangka. Cari lagi ke pasar Ciseeng, nyari pemuda itu tidak ketemu. Ditanya sama orang-orang pasar, pemuda yang biasa jualan kue pancong kemana? Beberapa hari lalu dia telah meninggal dunia. Loh benar. Sudah gak ada yang pakai lagi. Berarti masing-masing. Masing-masing. Ini makanya perlunya anak soleh. Perlunya doa anak soleh. Bukan doa, mohon maaf, bukannya bapak nggak butuh doa dari yang lain, tapi lebih daripada orang lain itu tetap harus anaknya sendiri. Makanya tadi bapak udah sengaja. Tadinya bapak pilih khatamin kemarin. Di sini hanya beberapa saja gitu. Tapi karena ada keperluan lain kemarin, maka bapak hanya baca 10 juz. Tadi bapak sudah bilang sama bapak, nanti tinggal 20 juz saja dibagi. Karena bagaimanapun juga bapak ingin semuanya. Kalau orang lain apalah, mohon maaf saja. Ya di antara sekian banyak, baik yang di sini maupun yang di sono-sono mengadakan tahlilan yang sini kan tidak semuanya ikhlas. Ada yang terpaksa harus mau acara sono tahlilan. Pakai ada orang lagi segala. Waduh, apalah orang pasti pakai domel aja. Karena kan dia tidak menginginkan itu. Harusnya dia ada acara puncak atau kemana di bulan tahu tetangganya mati. Mau nggak mau ya gimana mau menghormat. Ya doanya orang terpaksa seperti ini di harap-harap. Nggak bisa. Doa orang yang tahlilan itu pokoknya gua nggak tahu. Makanya anak yang lebih penting. Anak yang nomor satu yang harus dia terus memberikan doa kepada orang tuanya. Kalau orang lain mah nama-namain saja. Apalagi lihat keadaannya kayak tadi itu kasihan sekali. Orang tua kita tiap hari berebut pasti ya Allah kasihan banget. Ya kalau udah punya paket khusus begitu aman, santai. Ya hari orang tuanya Bang Haji, Bang Yeti, semuanya yang orang tuanya sudah mendahului kita, termasuk orang tua bapak, yakin pokoknya aman. Jangan kata dikasih hataman Quran. Kalau dalam kitab Fadhilatul Asrar itu malah lucu. Enggak sampai belum alif lam mim, belum sampai qul a'udzu birabbin nas. Begitu ada orang tua meninggal dunia, terus dikubur. Ketika zaman Nabi, ada yang mengatakan ketika zaman Nabi Isa, ada yang mengatakan pokoknya Nabi. Itu sama Nabi lewat kuburan. Nabi yang pandangannya tembus. Kita yang pandang tengah di surat 11 ya. Semoga terlepas kacamata. Tembus dari mana? Nabi tembus. Lihat orang kuburan. Disiksa bisa-bisa kepuki sama kedak pas habis orang tua. Begitu disiksa sama malaikat dalam perjalanan pergi seorang Nabi. Begitu Nabi balik lewat kuburan yang sama, itu melihat pemandangan yang sangat berbeda sekali. Berbeda sekali. Itu orang sudah duduk di dipan santai dengan penuh banyak makanan, ada jeruk, ada apel, minumannya juga Coca-Cola. Sebenarnya gitulah dalam kenikmatan dunia di apa namanya dipraktekkan di sini. Tapi kalau makanan di kuburan tentu lebih nikmat daripada di dunia. Iya lebih nikmat. Tadi sempurna kan? Itu benar kaget seorang Nabi. Tadi waktu saya pergi itu orang ini disiksa yang begitu luar biasa. Sekarang saya balik kok keadaannya berbeda. Oh Nabi yang biasa ngobrol sama Gusti Allah, Nabi. Oh Nabi ngobrol sama Gusti Allah sambil geledek. Oh nggak bisa. Nabi Musa itu geledek orang-orangnya. Nggak bisa. Ngobrol sama Gusti Allah. Mau nanya apa? Tadi waktu saya berangkat, saya melihat keadaan ahli kubur itu disiksa
habis disiksa. Malaikat itu kan yang punya pukulannya kalau andaikan ditimpahkan ke gunung dunia itu gunungnya remuk, hancur, jadi lembayan lah pokoknya, jadi abon, gitu ya. Bagaimana kalau buat mukulin orang, jadi apa kayaknya? Gunung jadi abon, kalau orang jadi itu nggak kelihatan kira-kira gini, nggak bisa dibayangin saking kacaunya. Kepukin bedak habis. Waktu berangkat, tapi waktu pulang orangnya sudah semua andai. Bahkan ada yang di sini juga dijajari. Senangnya walaupun dijajari itu dijikir, pokoknya dilayani. Bingung Nabi, ini kenapa dari keadaannya berbeda ya Pak? Iya. Tadi waktu kamu berangkat, wahai kekasihku, wahai Nabiku, waktu kamu berangkat, ini orang punya anak kecil di rumah. Waktu kamu berangkat itu anak kecil belum diajak pamannya atau saudaranya untuk bertemu sama guru atau pesantren yang sekarang, belum dipesantrenin. Nah begitu engkau kembali, itu anak sudah dipesantren. Itu anak ketika itu bapaknya bapak belum sama malaikat, itu bocah diajarin ngaji sama gurunya. Tong ikutin ya, ikutin mbah. Siapa? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma sampai itu toh. Belum sampai alif, ba, tak baru bismillah. Itu sudah dapat menghentikan siksaan. Bismillah toh. Jadi matinya, kata nabinya. Apakah ia dengan bismillahirrahmanirrahim sudah dapat mengangkat siksa ya Rabb? Loh iya. Aku malu, aku gak enak kata Gusti Allah. Aku gak enak kalau namaku disebut oleh anaknya sebagai Maha Rahman, Maha Rahim. Anak kecilnya menyebut namaku, memuji aku sebagai sang pemberi kasih sayang, pemberi kenikmatan. Kemudian aku terus gebukin, menyuruh maling, tidak enak kok. Aku disebut Maha kasih sayang masuk gagak. Kayak itu loh. Dengan bismillahirrahmanirrahim itu siksaan diangkat. Ya gimana terus kemudian ada pulau Ibrahim, Asma Ibrahim Falah, sudah 80 ya 80. 29 selesai akan. Wah, kayak apaan coba? Bisa dibayangin kenikmatan orang tua kita. Sudah lebih tahu lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah pokoknya bersyukur ya kalian yang masih di pesantren, walaupun mohon maaf sudah ada orang tua yang bahagia, pokoknya bahagia selalu terus. Baik kalian niatin ini ngaji Quran buat pahalanya buat ibu atau bapaknya, ataupun tidak tetap terus. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi semangat terus buat kita bahwa Al-Quran yang kita baca itu memang betul-betul membawa kebahagiaan. Makanya anak kalau ada orang bawa Quran tapi tidak bahagia, harus bahagia. Gak tahu entah punya duit atau bahkan utangnya banyak, pura-pura tersenyum saja. Ya kan, pura-pura tersenyum, pura-pura bahagia. Bapak sering ngomongin sama anak-anak Sul Asro, karena terkenal di sana itu banyak utang, yang mata-mata utang. Jadi bapak nanya sama orang tua itu udah di biasakan utang apa belum? Kalau belum dibiasakan saja. Tapi itu ada identik sama utang, jadi yang penting jangan banyak-banyak ya buat kesunatan saja. Karena Nabi pernah utang jadi utang, tapi jangan banyak. Tapi tidak bisa bayar atau nah itu. Jadi menggembirakan, membahagiakan. Karena dikatakan oleh Allah, "Qul bi fadlillah wa bidzalika falyafrahu." Falyafrahu, bahagia saja. Bahagia saja dengan datangnya Al-Quran, datangnya Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat memberikan sekali. Apalagi sampai kita ditakdirkan bisa ngafal Quran. Satu lagi, supaya nanti kalian tetap senang sama Al-Quran, senang. Apalagi sampai ditakdirkan nanti bisa mengajar Quran, gitu kan.
Ini Pak Ustaz ini bisa ngajar Quran. Allah itu mensifati dirinya kalau dalam surah Ar-Rahman, kemudian Allamal Quran. Jadi Gusti Allah, Rahman itu Allah yang Maha Rahman. Allamal Quran, dia mensifati dirinya sebagai pengajar Quran. Betapa enggak bangga kemudian Kak Alma, Kak Zahra, Kak Sarah terus dapat meneruskan sebagai sambungan Allah di permukaan bumi yang diizinkan oleh Allah sebagai Allamal Quran. Wah, top sekali, bangga. Orang-orang yang mewarisi ilmu apa? Matematika itu kan, yang X tambah N sama dengan 2, tidak tahu apa itu bisa juga. Ada X ditambah N buat dapat 2 itu gimana itu kan? Matematiknya nggak tahu caranya gimana. Itu udah disetujui sama orang dan orang bangga sekali. Ahli matematik paling mahal katanya kalau privat itu. Belum IPA, itu nggak IPA yang katanya lampu kok bisa bersinar itu gara-gara apa dicari sama dia. Kipas komputer bisa keluar angin gimana caranya? Orang bangga belajar itu. Tidak seberapa kalau dibanding dengan Quran. Wah, gimana? Lewat. Maka yang bangga ya, Bang Yedi, Bang Indra, yang bangga sebagai penerus istilahnya, penyambung daripada Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi sebagai Allamal Quran. Maka nyata kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Paling top umatku yaitu yang belajar Quran dan mengajar. Itu paling top. Yang lainnya ya ikut saja. Jadi ini sebagai pembukaan ini tetap kita lanjut saja dengan hataman Quran. Tadi Bapak minta setengah hataman, terus nanti kita sholat berjamaah, nanti disambung dengan pembacaan kisah Maulid. Sebentar saja. Baru nanti kita ada sedekah sedikit, nanti kita utamakan. Semuanya Bapak, Ibu, Bapak Kiai Karunia, semuanya ini diniatkan pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhumah Maen dan juga kepada orang tua kita semuanya, keluarga kita semuanya, mbah kakek yang sudah mendahului kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada Al Quran dan pembacaan kisah Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semuanya beliau dan semuanya orang tua kita di sisi Allah mendapatkan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Udah dibagi bisa? Bisa mohon dibaca, yang tidak baca juz baca roti supaya bisa bareng. Selesai. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.